Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi pada masa Jepang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Arifah, saya dari absen 32 dari kelas 12/4. Selanjutnya ada daftar isi. Penguasaan Indonesia oleh Jepang dianggap penting dilihat dari dua tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk menguasai dan memperoleh sumber-sumber bahan mentah, terutama minyak bumi yang sangat diperlukan untuk melanjutkan perang. Tujuan yang kedua, untuk memotong garis suplai musuh yang bersumber dari wilayah ini. Di sini ada tujuan yang kedua, untuk memotong garis suplai musuh yang bersumber dari wilayah ini. Jepang memperkirakan perang akan dilaksanakan dalam waktu yang lama, sehingga Jepang harus bisa menguasai daerah yang kaya akan bahan mentah ini. Bahan pokok yang menjadi incaran Jepang yaitu yang pertama ada kina atau bahan obat yang penting untuk perang. Yang kedua ada tebu dan yang ketiga ada karet. Selama menduduki Indonesia, Jepang memperjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang, yaitu penerapan berbagai pengaturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk tujuan memenangkan perang. Melalui desa-desa terkecil, para petani dipaksa untuk menanam tanaman yang sesuai dengan ketetapan Jepang, yaitu contohnya padi, jagung, dan buah-buahan untuk kepentingan perang. Lahan kosong harus ditanami pohon kaliki atau pohon jarak, yang berguna untuk menghasilkan minyak pelicin bagi kendaraan tempur Jepang. Untuk menopang sarana dalam Perang Pasifik, Jepang melakukan berbagai kebijakan berkaitan dengan aset. Para penduduk desa yang mampu harus memberikan perhiasan berupa emas, perak, intan, dan berlian untuk keperluan perang. Bahkan kendaraan bermotor harus diserahkan kepada tentara Jepang. Penduduk timur asing atau Tiongkok, Arab, dan Pakistan tidak perlu ikut Romusa, tetapi dikenakan wajib bayar 100 perak setiap 3 bulan untuk usia di atas 16 tahun. Dilakukan rehabilitasi sarana perekonomian, jalan, jembatan, dan sarana komunikasi, harta peninggalan Belanda terutama perkebunan, pabrik, bank, perusahaan vital, dan sebagainya disita oleh pemerintah Jepang dan menjadi milik militer. Dampak dalam ekonomi, masyarakat mulai mengalami kesengsaraan untuk mendapatkan makanan. Penduduk harus memiliki kartu dari kepala desa agar bisa ditukar beras atau jagung dengan kualitas yang rendah. Penduduk terpaksa memakan umbi-umbian, contohnya ubi jalar, singkong, talas, bahkan batang pohon pisang. Banyak penduduk yang kurang gizi dan sakit hingga meninggal. Penduduk juga kesulitan mendapatkan bahan sandang sehingga menggunakan karung goni atau sebagai sandang. Bahkan lembaran karet atau sebagai pakaian meskipun bahan tidak sehat dan akan menjadi sarang kutu busuk. Di akhir tahun 1942, kondisi penduduk diperparah dengan adanya wabah penyakit, tapi fasilitas dan tenaga kesehatannya sedikit. Akhirnya, banyak penduduk meninggal karena wabah penyakit atau penyakit akibat kutu. Sekian penjelasan tentang materi kehidupan ekonomi pada masa Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.